Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Alif Sohibuddin, B. Tanda Fazri, Muhammad Arsah, Amalia Dia Islamiyati, Lastri Nur Aini, dan Stinur Sukma Hafi Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempersembahkan tentang keterampilan dasar menjelaskan, yaitu membimbing diskusi kelompok kecil. Definisi diskusi kelompok kecil menurut Mulyasa dalam Suwarna, diskusi kelompok adalah suatu proses percakapan yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka, dengan tujuan berbagi informasi atau pengalaman, mengambil keputusan atau memecahkan suatu masalah. Diskusi kelompok kecil mempunyai karakteristik. Yang pertama, melibatkan kelompok orang yang anggotanya antara 3 sampai dengan 9 orang, namun idealnya adalah 5 sampai dengan 9 orang. Yang kedua, berlangsung dalam interaksi secara bebas, tidak ada tekanan dan paksaan, dan langsung. Artinya, semua anggota kelompok mendapat kesempatan untuk saling beradu pandang dan saling mendengarkan serta saling berkomunikasi dengan yang lainnya. Yang ketiga, mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai dengan kerjasama antar anggota kelompok. Dan yang terakhir, berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis, menuju suatu kesimpulan. Adapun tujuan dan manfaat kegiatan diskusi, yang pertama adalah untuk memupuk sikap toleransi. Yang kedua, memupuk kehidupan demokrasi. Yang ketiga, mendorong pembelajaran secara aktif. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri. Untuk tata cara pelaksanaannya adalah yang pertama, guru membuka pelajaran terlebih dahulu. Yang kedua, guru memberikan tema pembahasan yang akan didiskusikan. Yang ketiga, guru memastikan murid-murid memahami apa yang akan didiskusikan. Yang keempat, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mencari materi tentang pembahasan yang akan didiskusikan. Yang kelima, guru memberikan kesempatan kepada murid satu persatu untuk mengemukakan temuannya tentang pembahasan materi yang sedang didiskusikan. Yang keenam, murid yang lain dipersilakan untuk menanggapi temuan temannya. Yang ketujuh, guru memberikan pertanyaan untuk memperdalam diskusi. Yang kedelapan, guru memberikan kesimpulan dan penilaian dari diskusi yang sudah dilakukan. Dan yang kesembilan, guru menutup diskusi. Untuk lebih jelasnya lagi, mari sama-sama kita saksikan bagaimana proses kompetensi dasar menjelaskan membimbing diskusi kelompok kecil berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore murid-murid semua. Sore Pak. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu pada sore hari ini untuk mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam selanjutnya. Oke, sebelum Bapak mulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum masuk ke pelajaran, Bapak absen dulu ya. Alif Sohibuddin. Hadir, Pak. Arsad. Hadir, Pak. Amel. Hadir, Pak. Lastri. Hadir, Pak. Oke, ada yang nggak masuk kali? Sukma, Pak. Semua masuk kenapa? Iya, sakit, Pak, katanya, Pak. Sakit, semoga cepat sembuh ya. Amin. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum puasa. Nah, di sini udah ada yang tahu belum puasa itu apa? Harusnya tahu kan? Belum tahu. Aduh, belum tahu juga, Pak. Oke, Bapak jelasin ya. Puasa itu kalau dari segi bahasa artinya menahan. Nah, menahan dari apa? Itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa itu sendiri. Oke, di sini teman-teman udah tahu belum bahwasanya dalam puasa itu ada syarat sama fardu. Nah, teman-teman udah tahu belum syarat sama fardunya puasa itu apa aja? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum tahu. Oke, karena teman-teman semua belum tahu syarat sama fardunya puasa, berarti syarat fardunya puasa bakal jadi tema diskusi kita pada sore hari ini. Izin, Pak,
Kenapa nggak ditambah dengan materi pembatalkan puasa? Jangan Pak, nanti kebanyakan, ntar kita nggak fokus sama materinya. Oke, benar Lastri. Jadi kita fokus dulu di syarat sama fardunya puasa. Untuk membatalkan puasa akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum masuk ke diskusi, silakan teman-teman semua untuk mencari materi atau apa aja syarat sama fardunya puasa. Mau berikan waktu selama 2 menit. Izin Pak, boleh ke perpustakaan nggak? Oh, nggak usah, Lid. Kita kan udah ada teman-teman semua kan udah punya HP, jadi silakan browsing lewat HP aja. Oke, siap Pak. Syarat wajib puasa dan oke. Islam sudah balik. Ya, yang gini kan? Nah, ini sih itu. Ya, kalau kayak gini. Bener kan? Oke. Oke, cukup teman-teman semua, ada habis waktunya. Oke, sekarang silakan satu persatu menyampaikan apa yang sudah dicari tadi dari Alif dulu. Oke Pak, menurut saya syarat wajib puasa itu yang pertama ada Islam, yang kedua sudah balik. Izin menambahkan Pak, silakan. Yang ketiga ada berakal, dan yang keempat mampu mengerjakan puasa. Oke, untuk fardu puasanya? Saya Pak, fardu puasa yang pertama yaitu niat dalam hati, dan yang kedua menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, untuk menahan diri berarti menahan diri dari apa aja tuh? Ada yang tahu? Saya Pak, menahan diri dari makan dan minum. Kemudian ada yang mau nambahin? Ada saya Pak, menahan diri dari senggema dengan sengaja dan muntah Pak. Oke, benar. Berarti syaratnya ada 4, fardu puasanya juga ada 4. Yang pertama syarat itu ada Islam, sudah balik, berakal, dan mampu mengerjakan puasa. Untuk fardunya yaitu niat dalam hati dan menahan diri. Nah, menahan diri itu dari makan dan minum, dari bersenggama secara sengaja, dan juga muntah dengan sengaja. Oke, sekarang Bapak lihat murid-murid semua sudah mencari materinya dengan sangat baik. Berarti Bapak akan bertanya kepada murid-murid semua. Itu pertanyaan pertama. Tadi kan disebutkan oleh Amel bahwasanya niat itu dalam hati. Nah, bagaimana kalau misalnya niatnya itu dilafasi? Apakah sah atau enggak? Kan bisa jawab. Saya Pak, sebenarnya kalau di dalam hati niat kita itu termasuk sah Pak puasanya. Oke, ada yang mau jawab Saya lagi? Pak, menurut saya dua-duanya boleh Pak, dalam hati boleh, terus kalau misalkan dilafasin juga boleh. Oke, ada yang mau lagi? Saya seharusnya dilapaskan dengan keras Pak, biar orang tahu kalau kita sedang puasa. Oke, jawaban murid-murid semua benar nih. Tapi yang paling benar itu bahwasanya kalau misalnya dilafasin itu berarti mereka juga ada niat dalam hati. Jadi kalau misalnya sebelum dilafasin pasti mereka dalam hati, ada dalam hati baru terlafazkan lewat lisan. Itu murid-murid semua. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu kalau misalnya kita lagi puasa nih, terus kita lupa, terus kita minum. Nah, terus begitu airnya sudah sampai di tenggorokan, hampir ketelan, itu teman-teman ingat gitu kalau misalnya lagi puasa. Nah, itu harus gimana? Izin menjawab Pak, lebih baik dikeluarin aja karena lagi puasa nggak bisa makan dan minum. Oke, ada yang mau nambahin? Izin Pak, kalau menurut saya ditelan aja karena nanggung. Oke, ada yang mau nambahin? Saya Pak, boleh ditelan, cuma kalau misalkan dia ragu itu batal harus dikode di setelah bulan puasa itu. Oke, ya jawabannya paling benar nih jawabannya Amel. Jadi kalau misalnya mau udah nggak bisa dikeluarin, toh juga kalau misalnya muntah kan itu membatalkan puasa, berarti ditelan aja. Nah, tapi puasanya itu nggak batal. Tapi kalau misalnya mau nyari aman, silakan mengganti puasanya di hari setelah bulan Ramadan itu selesai. Itu teman-teman semua. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini, teman-teman. Bisa Bapak ulangi lagi bahwasanya kita hari ini membahas tentang puasa. Puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Syaratnya ada 4, yaitu Islam, sudah balik, berakal, dan mampu mengerjakan puasa. Fardunya juga ada 2, yaitu niat dalam hati dan menahan diri. Menahan dirinya itu dari makan dan minum, dari bersenggama dengan sengaja, dan sengaja muntah. Oke, cukup sekian diskusi kita pada sore hari ini. Bapak lihat semuanya sudah berdiskusi dengan aktif. Semoga kedepannya bisa ditingkatkan lagi untuk diskusinya. Nah, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
muntah ya? Iya, jima sama. Jima apa? Sama. Guru Tadi bias. dulu pertanyaannya Bang B. Jawabannya gimana? Salam. Ini bertambah ya. Nggak bisa, karena nggak bisa puasa itu nggak bisa diminum dan dimakan gitu. Berakhirlah sudah persembahan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.